Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah materi mengenai perekonomian Indonesia selama 5 tahun terakhir. Di sini kami terdiri dari 20 orang yang dimana dibagi menjadi beberapa tugas. Ada 8 orang sebagai penyusun makalah, kemudian 4 orang sebagai penyusun PowerPoint, dan 5 orang sebagai presentasi pengisi suara, dan yang terakhir sebagai editing video, terdiri dari 3 orang. Baik, pengertian perekonomian. Menurut Chester Bernard yang merupakan ahli ekonomi berasal dari Amerika, beliau mengungkapkan bahwa perekonomian merupakan suatu sistem yang pada dasarnya adalah organisasi besar, yang dimana pada sistem tersebut terjadi ikatan antara subjek dengan subjek atau subjek dengan objek. Kemudian menurut James Avery, beliau mendefinisikan perekonomian yaitu sebagai suatu sistem yang berguna untuk membuat rangkaian komponen antara satu dengan yang lainnya dalam prosedur logis dan rasional, kemudian mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kemudian sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia sudah dimulai ketika Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596. Armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang ataupun berlabuh di Banten. Kemudian pada tahun 1602 dibentuklah sebuah kongsi dagang oleh Belanda sendiri yang dinamakan POC, yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. POC sendiri mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Adapun dalam periode perekonomian Indonesia sendiri, yakni ada 3 zaman, di mana ada zaman kolonial, kapitalisme, dan politik etis. Kemudian pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah. Dan pada tanggal 9 Maret Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan itu terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Saat dikuasai Jepang, Indonesia dibagi menjadi 2. 1. Daerah Pulau Jawa dan Sumatera di bawah Komando Angkatan Darat berpusat di Jakarta. 2. Daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang. Adapun propaganda Jepang antara lain yaitu terkenal dengan gerakan 3A, yakni Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Selanjutnya pada masa Orde Lama. Orde Lama. Pada awal masa kemerdekaan atau awal pemerintahan Orde Lama dihadapi beberapa masalah ekonomi, yang salah satunya adalah hiperinflasi. Pada bulan Juli 1946, rakyat diminta menyetorkan uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal. Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, pemerintah menerbitkan Perpu yang memotong nilai mata uang menjadi 1/10-nya. Selama periode 1950 sampai 1965, Republik Indonesia banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme, namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru terdapat banyak masalah yang terjadi. Di antaranya hutang PSDS, MSDS Orde Lama sebesar 530 juta US dollar.
Kemudian terjadinya inflasi sebesar 65% dan harga barang pokok meningkat menjadi 90%. Adapun usaha pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah diantaranya: 1. Menurunkan defisit anggaran. 2. Tahun 1967 diberlakukan Undang-Undang Anggaran Berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Ketiga, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya. Keempat, pemerintah Orde Baru juga menggunakan bantuan luar negeri untuk menutup defisit anggaran. Dan yang terakhir, penerapan kebijakan yang ketat guna menurunkan inflasi. Masa reformasi. Pada bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J. Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut. Pada tahun 2010, ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihi 6.300 triliun rupiah, meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota industri ekonomi terbesar di dunia. Periodisasi perekonomian Indonesia 1945 sampai 1952 yaitu ekonomi perang dan gerilya. 1952 sampai 1959 pembangunan ekonomi nasional. 1959 sampai 1966 ekonomi terpimpin. 1966 sampai 1973 ekonomi demokrasi. 1973 sampai 1980 yaitu ekonomi bonansa minyak. 1980 sampai 1987 yaitu ekonomi pasca bonansa minyak. 1987 sampai 1996 yaitu ekonomi kerakyatan. 1996 sampai 2003 yaitu ekonomi liberal. 2003 sampai sekarang yaitu ekonomi desentralisasi. Faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia yaitu faktor geografi, faktor demografi, faktor sosial, budaya, dan politik. Faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau, terbentang dari 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan, sepanjang 61.146 km. Memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kesuburan tanah, dan curah hujan. Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km persegi, yang 70%-nya terdiri dari lautan. Letaknya sangat strategis dan menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik. Faktor geografi Indonesia dapat berdampak pada kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau. Faktor demografi. Indonesia adalah negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Sebagian besar hidup di pedesaan, bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Mutu sumber daya manusia rendah, kurang lebih 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah. Konsumsi rata-rata penduduk Indonesia sebesar Rp82.226.000 per bulan pada tahun 1993. Namun, 82% penduduk berpendapatan di bawah Rp6.000 per bulan per kapita. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 310 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa, dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar. Namun, di lain pihak, kemampuan kita untuk berproduksi atau produktivitasnya rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan. Faktor sosial, budaya, dan politik. Sosial. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi, dan reaksi mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang seringkali menimbulkan konflik sosial. Budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah,
Tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional, kecuali bahasa Indonesia. Namun, sebagai salah satu bangsa timur, mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh atau menganut budaya timur, budaya status orientation. Politik. Sebelum Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun, bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu, yaitu raja selalu diagungkan. Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter atau laksana tuan terhadap budak. Permasalahan perekonomian Indonesia yaitu pengangguran dan inflasi. Pengertian pengangguran adalah kesempatan yang timpang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sehingga angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja. Inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Perekonomian Indonesia tahun 2015. Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut ini sejumlah data yang dikumpulkan dari data-data Bank Indonesia dan sejumlah kalangan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2015. Pada pertengahan Januari 2015, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI rate sebesar 7,75% dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility. Masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4-1% pada tahun 2015 dan 2016 dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Perekonomian Indonesia tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral menah pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4 sampai 5,8%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berubah rebound di 2016. Dilihat dari sisi permintaan yang ditunjukkan dengan PDB berdasarkan pengeluaran pada tabel 1 dan grafik 2. Terlihat bahwa sumber pertumbuhan ekonomi masih dari konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,01%. Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami perlambatan sebesar 0,15% YoY akibat restrukturisasi APBN terkait penghematan belanja pemerintah. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi relatif stabil akibat rendahnya inflasi yang berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat. Tabel 1 PDB berdasarkan pengeluaran dan sektor atau industri. Pengeluaran konsumsi tahun 2014 4,71%, 2015 4,91%, 2016 4,34%. Konsumsi RT 2014 5,15%, 2015 4,96%, 2016 5,1%. Pengeluaran konsumsi LNPRT 2014 12,19%, min 0,62%, 2016 6,62%. Konsumsi pemerintah 2014 1,16%, 2015
5,32%. 2016 min 0,15%. Investasi ekspor 4,45%, 1,7%, 5,1%, min 2,12%, 4,48%, min 1,74%. Impor 2,12%, min 6,41%, min 2,27%. PDB 5,01%, 4,88%, 5,02%. Sektoral pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2014 4,24%, 2015 3,77%, 2016 3,25%. Pertambangan dan penggalian 2014 0,43%, 2015 min 3,42%, 2016 1,06%. Industri pengolahan 2014 4,64%, 2015 4,33%, 2016 4,29%. Pengadaan listrik dan gas 2014 5,90%, 2015 0,90%, 2016 5,39%. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 2014 5,24%, 2015 7,07%, 2016 3,60%. Konstruksi 2014 6,97%, 2015 6,36%, 2016 5,22%. Perdagangan besar dan eceran 2014 5,18%, 2015 2,59%, 2016 3,93%. Reparasi mobil dan sepeda motor 5,18%, 2,59%, 3,93%. Transportasi dan pergudangan 2014 7,36%, 2015 6,68%, 2016 7,74%. Penyediaan akomodasi dan makan minum 2014 5,77%, 2015 4,31%, 2016 4,94%. Informasi dan komunikasi 2014 10,12%, 9,69%, 8,87%. Jasa keuangan dan asuransi 2014 4,68%, 8,59%, 8,90%. Real estate 2014 5,00%, 2015 4,11%, 2016 4,30%. Jasa perusahaan 2014 9,81%, 7,69%, 7,36%. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 2014 2,38%, 2015 4,63%, 2016 3,19%. Jasa pendidikan 2014 5,47%, 2015 7,33%, 2016 3,84%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2014 7,96%, 2016 6,68%, 2016 5,00%. Jasa lainnya
2014 8,93%, 2015 8,08%, 2016 7,80%. PDB 2014 5,01%, 2015 4,88%, 2016 5,02%. Grafik 2, pertumbuhan ekonomi berdasarkan penggunaan. Konsumsi RT, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, impor, PDB. 2015 sampai 2016 0,62%, min 0,15%, min 2,12%, min 1,74%, min 6,41%, min 2,27%, 4,90%, 5,01%, 6,62%, 5,32%, 5,01%, 4,48%, 4,88%, 5,02%. Kembali positifnya laju pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,06% YoY di tahun 2016 setelah mengalami perlambatan di tahun 2015. Membaiknya harga komoditas dunia mendorong perbaikan sektor ini. Grafik 3, pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor. 2015-2016 pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya. PDB, laju pertumbuhan terbesar terjadi di sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90% YoY yang terus mengalami kenaikan pertumbuhan sejak tahun 2014 yang salah satunya didorong oleh penurunan suku bangsa. Berikutnya grafik 4. Pertumbuhan sektor real estate dan pertumbuhan kredit bank ke sektor real estate. Bahwa relaksasi LTV yang dilakukan di bulan Juni 2015 dapat kembali mendorong pertumbuhan kredit perbankan ke sektor real estate, sekaligus KPR yang terus menunjukkan tren yang meningkat. Selanjutnya grafik 5. Laju pertumbuhan PDRB per kawasan 2015 sampai 2016. Sementara kawasan Sumatera dan Kalimantan mempunyai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional, yaitu masing-masing 4,3% YoY dan 2,0% YoY, karena masih mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi dari industri batubara, migas, dan kelapa sawit. Meskipun demikian, pertumbuhan kedua kawasan ini di tahun 2016 sudah lebih tinggi daripada tahun 2015. Selanjutnya, perekonomian Indonesia 2017. Dinamika perekonomian pada 2017 menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut secara gradual. Pertumbuhan secara keseluruhan, perkembangan positif pada ekspor dan investasi berkontribusi besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 yang tercatat 5,07%, lebih baik dari capaian 2016 sebesar 5,03%. Selanjutnya adalah tabel PDB sisi pengeluaran.
Kesimpulan dari tabel PDB sisi pengeluaran ini adalah ekspor komoditas pertambangan non-migas juga berkontribusi pada kenaikan ekspor. Selanjutnya, perekonomian Indonesia 2017. Dinamika perekonomian pada 2017 menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut secara gradual. Pertumbuhan secara keseluruhan, perkembangan positif pada ekspor dan investasi berkontribusi besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 yang tercatat 5,07%, lebih baik dari capaian 2016 sebesar 5,03%. Tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Tertera pada grafik 2.34 tentang presentasi penduduk miskin, yaitu di tahun 2015, 2016, 2017. Warna biru sebagai 2015, warna merah sebagai 2016, dan warna abu-abu sebagai 2017. Di sini tingkat terendah jatuh pada kota DKI Jakarta, di mana tahun 2015, 2016, 2017 penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Indonesia itu paling rendah pada DKI Jakarta, lalu disusul oleh Kota Bali pada tahun 2016-2017. Nah, penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak terlepas dari kenaikan garis kemiskinan yang moderat dengan relatif rendahnya inflasi volatile food. Lalu, perekonomian Indonesia 2018. Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan fundamental terkuat di kawasan regional. Terbukti, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2018. Ini faktor eksternal menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama yang berasal dari kenaikan harga komoditasnya. Perekonomian Indonesia 2018. Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan fundamental terkuat di kawasan regional. Terbukti, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2018. Faktor eksternal menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama yang berasal dari kenaikan harga komoditas. Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yaitu diukur berdasarkan produk domestik bruto atau disingkat PDB. Atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 59,1 juta atau US dollar 4.174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,2%. Nah, ini lebih rendah dibanding pencapaian pada tahun 2018 yang pada waktu itu sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Pada tahun 2017-2018, perekonomian Indonesia sudah mulai membaik dan sudah mulai teratasi tentang penduduk miskin. Terjadi pada 2019 penurunan kembali